Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia Tosan Aji dimanapun Anda berada. Sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa buah koleksi saya yang sudah lama. Ini sudah waktunya mungkin ya akan dipertemukan dengan calon tuan barunya. Ini adalah beberapa koleksi-koleksi saya yang sudah sangat lama sekali, sobat. Dan beberapa di antaranya ini pun juga untuk di pamornya ada pamor unik, yaitu pamor kuto Mesir. Nah, untuk yang ini dia pamornya adalah pamor kuto Mesir berpadu dengan pamor rambut sinuri. Ini dulu ada yang naksir dengan warangkanya, sobat, tapi tidak saya jual. Jadi saya jual lengkap dengan kerisnya. Nah, kalau untuk yang ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya di Mojokerto sendiri. Waktu itu saya bertandang ke rumah beliau, tak lihat dia pusakanya kok kayaknya bagus untuk di pusaka yang ini. Nah, selang beberapa bulan kalau nggak salah dia datang ke rumah lalu memaharkan pusakanya. Nah, kalau untuk yang pusaka ini, sobat, ini dulu saya dapatkan masih dalam keadaan kotor, dan juga untuk di tampaknya gitu loh. Waktu dalam keadaan kotor itu dia bulat-bulat seperti kayak pamor udan mas. Akhirnya terus tak ambil, dan ternyata setelah diwarangi seperti kayak pamor waswutah atau udan mas tiban. Jadi bukan udan mas rekan. Nanti tak tunjukkan kepada Anda. Ini untuk diwarangkannya adalah warangka gawannya, sobat. Nah, demikian pun juga dengan yang ini. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya yang saat ini sudah tidak aktif lagi. Jadi kalau menurut saya lihatnya kok dia sudah tidak begitu aktif kayak dulu lagi. Nah, saya mendapatkan dari beliau pusaka ini, sobat. Ini pusakanya pamornya bulat-bulat. Kalau di dalam teman-teman Tosan Aji ada yang menyebutnya pamor Bromo Watu. Itu kalau untuk saya pamornya masuk di pamor Sumur Bandung, sobat. Nah, seperti apa sih wujud dari keempat buah pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik, sobat semuanya, langsung saja kita akan mereview dulu dari pusaka yang pertama. Nah, pusaka yang pertama ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya dari Mojokerto sendiri. Waktu itu saya datang ke rumahnya beliau, waktu itu mereview dari keris-kerisnya atau koleksi-koleksinya. Nah, salah satunya saya mereview pusaka ini, sobat. Waktu itu suka ada perasaan suka memang dengan pusakanya. Tapi mungkin beliaunya masih belum butuh duit, ataupun juga mungkin masih suka, akhirnya belum dimaharkan. Dan selang beberapa bulan akhirnya terus beliau datang menawarkan pusakanya ini. Nah, ini memakai warangka Gayaman Solo, dan untuk di kayunya kayaknya adalah kayu timuhu. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Oh ya, untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya, dan juga untuk di pendoknya dia pendok belewah lawasan seperti ini, sobat. Nah, kemungkinan untuk di bahannya adalah bahan mamas, dan ini masih utuh loh ini. Nah, kesannya dia meriayeni. Dari warangkanya kesannya dia meriayeni. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Dapurnya adalah dapur brojol, sobat. Dan pamornya kalau menurut saya, pamornya adalah pamor Jung Isi Donyo. Nah, ini seperti ini, bulat-bulatan seperti ini. Ini kalau dalam pengetahuan Tosan Aji saya, pamornya adalah Jung Isi Donyo. Dan di bagian sor-sorannya ini seperti kayak siluet hewan tertentu atau makhluk tertentu. Nah, ini kalau mungkin dalam pemahaman saya adalah pamornya Rojo Gundolo ini, sobat, di bagian sor-soran dari bilahnya. Nah, ini seperti ini. Ini pusakanya insya Allah masih tergolong utuh ini, sobat. Nah, silakan diamati. Mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini, bisa nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Dan kalau Anda melihat di bagian sisi balik dari pamornya ini seperti kayak pamor Melati Sinebar kalau untuk yang di bagian sisi baliknya. Tapi kalau di bagian yang sini, ini seperti kayak pamor Jung Isi Donyo. Yang pasti untuk di pusakanya ini adalah pusaka bagus, apalagi di bagian sor-sorannya ini dia ada siluet seperti kayak makhluk tertentu. Ini kalau di dalam pemahaman Tosan Aji saya, sobat, ini adalah pamornya pamor Rojo Gundolo. Jadi ini bisa dikatakan dwi warno atau dua pamor. Dapurnya dapur brojol berpamor Jung Isi Donyo dan juga berpamor Rojo Gundolo. Nah, ini adalah pusaka yang pertama di episode kita kali ini. Waktunya merilis dari pusaka-pusaka koleksi yang sudah lama agar bertemu dengan tuan barunya. Oke, kita lanjut untuk di pusaka yang kedua, sobat. Nah, pusaka yang kedua ini beberapa
waktu yang lalu sudah mungkin sudah berapa tahun gitu ya. Jadi ada seseorang juga pecinta Tosan Aji datang ke rumah bertamu, dan beliau melihat dari warangkanya ini dia tertarik sobat. Nah tapi waktu itu saya tidak memamerkan warangkanya, jadi kalau memang mau ya dengan isinya sekalian. Nah coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah silahkan diamati. Ini kalau untuk di pamornya sobat, kalau Anda melihat ini pamornya adalah pamor rambut sinuri atau pamor merambut. Nah ini dia garis-garis tetapi dia putus-putus, dan kalau Anda melihat ini putus-putusnya ini banyak banget ya. Jadi garis-garisnya ini banyak dan juga hampir memenuhi dari bilah pusakanya. Nah ini seperti ini. Nah untuk di bagian sor-sorannya ini dia pamornya adalah pamor Kuto Mesir. Nah ini seperti ini. Nah untuk di dapurnya kira-kira masuk di dapur apa sobat? Apakah jalak dinding ataukah pulang geni lurus? Nah kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya bentuknya seperti brojol tetapi ada odo-odonya, itu adalah pulang geni lurus kalau dalam pemahaman Tosan Aji saya. Nah mungkin di antara Anda ada yang punya pendapat lain, saya persilahkan. Untuk di dapur ini kira-kira masuk di dapur apa? Apakah jalak dinding ataukah pulang geni lurus sobat? Nah di bagian ini, di bagian gonjonya ini dia semacam ada kayak pamor rojo temenangnya. Nah ini memang saya mendapatkannya seperti ini sobat. Ini dulu kalau nggak salah saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji dari Trenggalek kalau nggak salah. Nah jadi pusakanya ini dapur untuk di pamornya dia ada dua, yaitu pamornya pamor rambut sinuri, sedangkan di bagian sor-sorannya ini ada pamor Kuto Mesir. Kalau nggak salah pusaka ini beberapa waktu yang lalu ada yang mau memaharinya. Dia minta tempo berapa minggu atau berapa hari gitu loh. Tapi sampai saat ini nggak ada kabar. Nah seingat saya dulu pernah ada gitu loh, pernah ada yang mau memaharinya tapi tidak ada kabarnya gitu loh. Nah, jadi pusaka yang ini. Untuk di pusakanya sendiri kalau Anda melihat sobat, ini masih bagus loh untuk dibilahnya. Bilah ataupun juga pamornya ini bagus ini sobat. Nah ini seperti ini. Ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi ini sobat. Apalagi untuk di warangkanya pun juga dia untuk dimotif dari peletnya bagus ini. Ini pun juga untuk di kayunya kemungkinan adalah kayu timuhu sobat. Nah ini adalah pusaka yang kedua. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah pusaka yang ketiga ini untuk di dapurnya kalau nggak salah adalah dapur tilam upih. Nah waktu itu saya bertanya kepada salah seorang rekan Tosan Aji saya waktu itu, ini masih di lokasian mas, nanti saja. Nah setelah itu beliau berhasil memaharinya, akhirnya terus saya mahari sobat. Nah untuk di warangkanya ini memakai warangka ladrang capu, dan kemungkinan untuk di bahannya adalah estimasi trembalu ini sobat. Nah, dan dia menggunakan pendok belewah juga. Nah ini adalah warangka gawannya, dan dia ini untuk di pendoknya berukir seperti ini, dan ini lawasan sobat. Jadi untuk di warangkanya ini dia memang warangka gawannya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah dapurnya, dapur tilam upih, tetapi tidak seperti pusaka pada umumnya. Jadi ini untuk di pusakanya sobat, dia di bagian sor-sorannya dia lebar dan juga besar. Nah ini untuk di sor-sorannya lebih besar dari kebanyakan keris normal pada umumnya. Nah ini bahkan di bagian pejetan ini seperti kayak ada pamor X seperti ini sobat. Nah ini yang dulu waktu saya melihatnya, waktu ditunjukkan masih dalam keadaan kotor, ini banyak bulatan-bulatan seperti ini sobat. Nah waktu itu karena memang tertutup karat, harapan saya adalah ini pamornya pamor udan mas gitu, udan mas rekan yang balak limo itu, yang 2 1 2 1 2 1 itu loh. Nah ternyata setelah diwarangi munculnya cuma seperti ini. Jadi bisa dikatakan pamor wosutah yang terselip pamor udan mas tiban, karena ada bulatannya seperti ini sobat. Nah ini untuk di pemahaman Tosan Aji saya adalah dapurnya dapur tilam upih.
Dan pamornya adalah pamor wos putah atau udan mas tiban. Karena memang ada bulatan-bulatan seperti ini yang menyelinap di pamor wos putahnya. Nah, ini pun juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Ini untuk di bagian sor-sorannya dia tebal dan juga besar, sobat. Nah, ini seperti ini. Ini kira-kira masuk di estimasi mana nih? Apakah tuban ataukah mana? Mungkin di antara sobat ada yang punya pandangan lain. Yang pasti untuk di bagian sor-sorannya ini dia memang besar dan juga lebar. Nah, ini. Insya Allah untuk pusakanya bagus, maharnya terjangkau. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga di episode kita kali ini. Kita lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, pusaka yang terakhir ini dia memakai warangka maduraan ini, sobat. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk di kayunya saya kurang paham. Ini kira-kira masuk di kayu apa? Ini pun juga untuk di warangkanya adalah warangka gawannya. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pusakanya ini dia masih tebal. Nah, posisinya sudah diwarangi. Nah, jadi ini dia tebal, sobat. Dan juga kalau nggak salah dia bilahnya wangi. Nah, bilah dari pusakanya ini dia wangi. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya kalau bulat-bulat seperti ini, kalau nggak salah ada yang bilang pamor Bromo Watu. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi menyebutnya seperti ini adalah pamor Sumur Bandung, sobat. Ini kalau di Madura kalau nggak salah ya, menyebutnya adalah pamor Bromo Watu yang seperti ini. Bulat-bulat seperti ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang sudah bisa dikatakan agak lama ini ada di saya pusakanya. Silakan diamati, mungkin di antara sobat ada yang tertarik dengan pusaka ini. Bila dari pusakanya ini dia memang wangi, sobat. Nah, ini. Nah, wanginya itu kayak wangi khas gitu loh. Padahal ini sudah posisinya sudah diwarangi. Tapi wangi yang alaminya itu masih ada. Ini nanti kalau nggak salah nanti akan saya minyaki untuk yang ini. Ini kalau nggak salah setelah saya warangkan dulu, belum saya minyaki untuk di pusaka yang ini. Karena memang sudah wangi. Ataukah mungkin dibiarkan seperti ini saja ya? Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Pusaka yang keempat yang akan saya rilis untuk di episode kita kali ini. Mudah-mudahan akan bertemu dengan calon tuan barunya. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.